Bagaimana pandangan Mas Bintang Pamungkas dalam penegakan demokrasi itu, penegakan kedaulatan rakyat itu berkaitan dengan sistem pemilihan umum? Sebab sistem pemilihan itu adalah pintu masuk untuk demokrasi dan rakyat. Jadi, bagaimana praktek demokrasi ini, praktek pemilihan umum di Indonesia yang Mas Bintang lihat selama ini? Ya, pemilu itu hanya salah satu saja dari tanda-tanda demokrasi. Ya, salah satu saja. Tapi saya melihat pemilu 2014 ini, baik itu pilek maupun pilpres, ini jahat. Dari segala macam bentuk pemilu dari sejak 71 sampai sekarang, ini yang paling jahat, kotor, malah mungkin biadab, dan menurut pendapat saya harus ditolak. Pada zaman Orde Baru kan kita mengenal istilah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, fair, jujur dan adil. Betul. Nah, bagaimana realitas dalam praktek pemilihan umum secara langsung yang berlangsung setelah pasca kejatuhan Soeharto ini? Perlawanan terhadap atau yang bertentangan dengan luber dan jurdil itu menurut saya bagian daripada kecurangan, di mana selama ini dianggap tidak ada kecurangan itu. Tetapi ada bentuk yang lain yang menurut pendapat saya kejahatan. Dan ini tidak hanya kejahatan biasa, ini kejahatan terhadap negara. Karena apa? Karena yang mau dipilih itu adalah wakil-wakil rakyat dan presiden. Jadi ini negara ini dipermainkan dengan adanya kejahatan. Kalau sekedar melawan luber dan jurdil itu kan bangsa ngitungnya nggak bener, ngitung suaranya nggak bener. Ada orang datang tetapi ditolak karena namanya tidak terdaftar. Ada juga yang lokasinya salah, ya kan? Kemudian yang terutama sebetulnya itu adalah bahwa rakyat itu patuh, sehingga seakan-akan ya luber dan jurdil tadi itu patuh, nggak ada penolakan dan nggak ada apa-apa. Kita disodori dengan 12 partai, dengan 48 partai, itu tenang-tenang aja. Padahal sebetulnya itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan dan lain-lain, termasuk nyoblos itu secara berdasarkan undang-undang. Jadi kemerdekaan itu dijamin. Tetapi kalau kemudian ada pembatasan jumlah partai, bahkan ada upaya memperkecil jumlah partai, ini termasuk kejahatan. Tadi Mas Bintang mengatakan adanya kecurangan dalam pemilihan umum, bahkan ada istilah kejahatan. Apa bisa diterangkan sedikit substansi kejahatan dan kecurangan dalam sistem pemilihan umum yang berlaku sekarang ini? Kalau kecurangan itu ya seperti tadi saya katakan, misalnya saja ngitung nggak bener, atau bahkan seperti di zaman Pak Harto itu nggak ada hitung itu, tidak pernah dihitung itu. Lalu kemudian terjadi blackout, ya apa itu namanya, dengan sistem IT itu, information technology itu, tiba-tiba komputernya mati, ya kan? Tahu-tahu angka-angkanya sudah berubah, ya. Kemudian kita juga mendengar 2004, 2009 itu ada sekian juta suara yang kemudian menguap hilang, ya kan? Lalu yang sering kita dengar adalah serangan fajar. Orang-orang dibayar untuk memilih, ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya MUI itu mengatakan di zaman Pak Harto doa politik, tetapi sekarang mengatakan haram, ya kan? Itu curang, karena tidak bebas lagi. Orang seakan-akan kemudian mengikuti apa yang dituntun atau ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Ini mempengaruhi, dan itu menurut pendapat saya curang. Tetapi yang jahat, ada calon legislatif harus bayar kepada partai atau membayar kepada siapa. Ini jahat. Juga calon eksekutif.
Nah, calon eksekutif lagi. Ini terjadi sekarang. Besar lagi. Ya, sekarang. Jadi wakil presiden, katakanlah Yusuf Kala, yang muncul di permukaan masyarakat sulit memang dibuktikan, tetapi itu bukannya tidak ada 2 triliun bayar untuk bisa menjadi capres. Ya, pada masa lalu juga Yusuf Kala melakukan hal yang sama. Tadi kan Mas Bintang membicarakan ada indikasi kecurangan dan kejahatan. Padahal lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum sudah begitu lengkapnya, sudah itu ada Bawaslu, ada lembaga-lembaga timbangan lain-lainnya, dan biaya yang begitu besar. Ini gimana letak masalah ini? Ya, kalau itu sekedar kecurangan, Iya. di mana sifat daripada masyarakat kita itu kan patuh, Ya. ya kan? Jadi ya dilakukan saja, tidak ada gejolak, tidak ada apa, ya kan? Itu tidak menjadi masalah bagi KPU atau panitia-panitia penyelenggara pemilu. Tetapi kalau kejahatan ini tersembunyi, Pak. Jadi orang mau berbuat jahat itu pasti berusaha untuk menutupi kejahatannya. Nah, ini yang tadi Anda sebut sebagai eksekutif juga melakukan kejahatan itu. Artinya, sebagai contoh saja, masyarakat sudah melihat atau mendengar isu Yusuf Kala untuk bisa menjadi presiden, Ya. capres, ya, calon wakil presiden, dia bayar 2 triliun. Ya. Mungkin lebih, mungkin kurang, tidak ada yang bisa membuktikan. Panwaslu juga diam saja, Ya. ya, penyelenggara pemilu juga diam saja, bahkan berusaha untuk tidak melakukan penyelidikan. Siapa yang harus melakukan penyelidikan? Ya bisa polisi, bisa BIN, Ya. karena ini menyangkut negara. Tapi tidak pernah dilakukan dan seakan-akan dianggap tidak ada. Demikian juga, misalnya Prabowo kita tahu lah terlibat di dalam tim mawar yang menculik para aktivis pada 98. Dianggapnya sebagai hal yang sudah berlalu. Prabowo tidak pernah dihadapkan ke pengadilan, tidak pernah dituduh melanggar HAM, ya kan? Tetapi rakyat sudah tahu bahwa ini bagian daripada sebuah kejahatan karena dia adalah calon presiden. Nah, ini yang nggak pernah diusik sama KPU dan lain-lain. Kalau menurut pendapat saya ini salah besar. Nah, kembali kepada soal pemilu ini, tentu saja persiapan yang lebih awal oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum sudah terjadi. Akan tetapi kecurangan dan kejahatannya juga berlaku. Apa sebetulnya implikasi yang buruk terhadap demokrasi kita, terhadap rakyat kita kalau ada kejahatan seperti ini? Kalau di negara-negara yang sudah maju, hal-hal yang kayak gini itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Aturannya sudah baik, aturannya sudah benar, dan rejim maupun calon rejim, calon rejim itu misalnya presiden dan wakil presiden yang mau dipilih itu tadi, itu betul-betul menyatu dengan negara, menyatu dengan rakyat, menyatu dengan bangsa, menyatu dengan konstitusi. Mereka tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan semacam itu. Nah, di Indonesia itu antara rejim pemerintah dan negara itu terpisah dengan rakyat, apalagi rakyat dijahati. Ini contoh aja. Waktu zamannya Pak Harto, kan Pak Wijoyo diutus ke Jenewa, yang lalu terjadi perjanjian mengenai IGGI, penanaman modal asing, kita dapat utangan. Ternyata kan kemudian itu merugikan negara. Kekayaan kita habis, utang kita nggak pernah habis, ya kan? Itu kejahatan terhadap negara, merugikan negara, terkena pasal 121 KUHP. Tapi dibiarkan saja. Nah, ini antara rejim dan calon rejim dengan negara dan rakyat itu seakan-akan terpisah. Rakyat kita diam saja. Padahal ini jahat. Nah, ini harus diungkap.
Siapa yang harus mengungkap? Ya polisi, BEN dan lain-lain itu. Kalau ada fakta-fakta kejahatan maupun kecurangan pemilihan umum ini dan kita keberatan dengan keadaan ini, bagaimana tentu orang akan tanya solusi menurut Anda apa, kata orang. Ya kita ambil contohnya saja ya, pemilu 2014 Ya. atau Pilpres 2014. Bagaimana Anda mau berhadapan atau menghadapkan DPR, MPR yang ternyata ketika menjadi calon bayar, Ya. apalagi mereka tidak pernah dikenal. Ini kesalahan daripada dunia pers kita, di mana orang-orang muda yang ingin menjadi anggota DPR, MPR itu tidak pernah mendapat haknya untuk bersuara, menyampaikan pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka pun menjadi anggota DPR, MPR itu tidak dikenal. Bagaimana kita mau mengatakan mereka wakil rakyat? Sekarang soal presiden dan wakil presiden, mereka melakukan kejahatan, bayar. Katanya Jokowi pun sebagai capres bayar. Yang pertama 5 triliun, lalu yang kedua entah berapa itu, ya kan, kepada Megawati sehingga dia dicalonkan menjadi wakil presiden. Kita akan berhadapan dengan presiden-presiden macam begitu. Bagaimana ini? Apakah kita mau percaya bahwa mereka akan menjalankan negara dengan baik dan benar? Ini harus diperiksa, diselidiki. Seperti tadi saya katakan, BEN dan polisi, Barreskrim, atau saya katakan badan penyelidik negara, ini harus turun tangan. Nah, penyelesaian situasi seperti ini menurut pendapat saya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, batal saja. Ini harus dibatal. Pemilu 2014 baik itu legislatif maupun pemilu presiden harus dibatalkan. Nah, kalau kita bicara tadi Mas Bintang tentang kejahatan dan kecurangan maupun masalah-masalah yang sifatnya merusak demokrasi, pada akhirnya itu berawal dari peranan Partai. ya. Ya. Bagaimana pandangan Mas Bintang? Adalah artinya aktivitas orang eksekutif, legislatif itu kan diukur oleh partai. Ya. Orang dapat calon itu lewat partai, Ya. di legislatif, di eksekutif juga begitu. Jadi partai menjadi sorotan yang harus dilihat kembali. Ya. Nah, bagaimana? Jadi, kalau saya melihat ini memang rejim kekuasaan partai Ya. itu melakukan kejahatan. Mereka melahirkan Pak Harto Ya. yang juga jahat, Ya. ya kan? Lalu melahirkan presiden-presiden lain, Habibie juga orang partai, Gus Dur orang partai, Mega orang partai, SBY orang partai, semua jahat terhadap negara dan rakyat itu. Maka saya berkali-kali menyatakan ini kejahatan terhadap negara, dan itu diatur oleh KUHP. Ya, ada pasal 111 Ya. yang menuntut 15 tahun penjara terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara. Demikian juga pasal 121 itu juga yang tadi saya katakan, ketika seorang petugas pejabat negara diutus oleh pemerintah tetapi kemudian putusannya merugikan negara, ini kejahatan. Fokus kita kembali lagi kepada, kalau kita melihat, menilai, mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam Pilpres 2012 ini, tadi Mas Bintang mengatakan lebih baik dibatalkan saja. Bisa dijelaskan kembali ya, lebih bertajam bagaimana dasar pemikirannya nih bahwa Pilpres ini harus dibatalkan. Memang di kita ini ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, Ya. dan
dari tugasnya, fungsinya, saya kira memang betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu yang bisa menetapkan. Ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah jalur hukum di mana terjadi kelemahan-kelemahan di dalam kelembagaan kita. Ya. Ada satu contoh yang menarik. Ketika Edward Kennedy itu pulang kantor bersama sekretarisnya di hujan deras lalu terperosok sungai, dia itu bisa menyelamatkan diri, sedang sekretarisnya tidak bisa, dan kemudian kedapatan mati. Itu Edward Kennedy tidak pernah dihukum, ya, dipanggil memang, diinterogasi, tapi tidak pernah dinyatakan bersalah ataupun dihukum. Akan tetapi masyarakat tetap saja menghukum secara sosial kepada dia, sehingga setiap kali dia mau mencalonkan diri menjadi presiden itu batal, rakyat tidak mau. Ya, nah kita mempunyai calon presiden ini, yang satu memang melakukan pelanggaran HAM, ya, katakanlah di Prabowo, tetapi kemudian Jokowi ini orang yang nggak jelas asal usulnya, ya, nggak jelas asal usulnya, bahkan ya banyaklah kebohongan-kebohongan selama dia menjadi wali kota di Solo. Bahkan ada kecurigaan tentang dia korupsi, laporannya pun sudah masuk ke KPK. Lalu ada isu tentang bahwa dia mempunyai 17 rekening di luar negeri yang tidak dilaporkan. Ini nggak bisa diterima. Lembaga kita lemah di dalam, termasuk Mahkamah Konstitusi, tidak akan melakukan penyelidikan terhadap itu. Tetapi mendengar suara-suara semacam itu mestinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya katakanlah ya, lembaga yang bisa membuat keputusan, itu cukup dengan pernyataan batal. Nah, kalau batal tidak berarti pemilu harus diulang, tetapi saya mengusulkan kita kembali saja ke UUD 45, biar pemimpin kita dipilih oleh MPR. Tetapi yang menjadi problem adalah MPR yang mana? Dan bagaimana cara mengisi MPR ini? Betul. Nah, tetapi kan kita mempunyai sejarah politik yang menarik di zamannya Bung Karno. Ada MPRS, dan MPRS suruh memilih. Apakah memilih presidium seperti zamannya Bung Karno tergulingkan dulu, ya, Pak Harto menjadi penjabat presiden, lalu juga sekaligus menjadi ketua presidium, atau yang lain? Saya kira itu adalah contoh sejarah politik yang paling baik. Pilih presiden. Tadi Mas Bintang menyebut secara eksplisit agak aneh, bila mana pemilihan umum ini kita batalkan maka diperlukan ada dekret. Kesulitnya adalah siapa yang mengeluarkan dekret itu? Apakah eksekutif? Apakah pimpinan legislatif yang sekarang? Ya, Anda perlu mencari contoh ya. Kita pun punya sejarah politik semacam itu, di mana Bung Karno melakukan dekret atau dekret 5 Juli 59 diucapkan oleh Bung Karno. Semula Bung Karno tidak berani melakukan dekret itu. Apakah dia mempunyai apa tuh namanya kewenangan soal itu? Tetapi seorang sarjana hukum, ya, profesor dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa atas nama rakyat itu bisa. Nah, sekarang kalau kemudian ada seseorang, siapapun orang itu, tetapi kemudian atas nama rakyat dan dia mendapat kewenangan dari rakyat, tidak usah mesti harus presiden, ya, itu bisa melakukan dekret itu, ya, asal ya setelah dekret itu diucapkan tentu saja harus ada pengamanan dari pihak penguasa ketertiban dan keamanan dan ketertiban. Nah, menurut pendapat saya ya, kalau di zaman dulu ya Panglima ABRI lah. Ya. Nah, ini Panglima ABRI ini juga harus memberikan dukungan terhadap pernyataan dekret kembali ke UUD 45 itu. Mengapa saya tanyakan demikian? Tapi kalau kita harus mengeluarkan mencari solusi menurut negara hari ini adalah dengan lewat dekret. Kalau di dalam konsep
pikiran-pikiran tentang dekret ini ditolak oleh legislatif yang ada sekarang, atau ditolak oleh legislatif yang akan dilantik ini, ditolak oleh eksekutif juga, ditolak oleh yudikatif juga, ini gimana problem? Sebetulnya menarik sekali di timingnya, ya kan? 1 Oktober 2014 nanti, itu MPR yang sekarang juga harus resign, ya. Jadi sebetulnya mereka sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun, ya kan? Menjelang tanggal itu, ya. Dan kalau mereka mau macam-macam, saya kira juga nggak ada waktu. Mereka sebagian besar dari mereka sudah merasa apa itu namanya, sudah pensiun. Sekalipun saya mendengar bahwa ada 60% daripada anggota MPR yang lama itu masuk juga terpilih lagi gitu. Tapi kan mereka harus menunggu tanggal 1 Oktober untuk bisa resmi terpilih. Jadi kalau ini dilakukan, dekret itu dilakukan dekat-dekat dengan 1 Oktober, saya kira negara ini menjadi selamat. Nah, saya pertajam lagi, kalau kita mencari solusi dengan dekret, tentu ada persoalan-persoalan, ada pertimbangan, ada menimbang, memperhatikan keadaan negara begini-begini ini. Tadi yang Mas Bina mengatakan dimulai persoalannya kepada pelaksanaan sistem pemilihan umum ini yang curang dan jahat, ada kejahatan. Makanya diperlukanlah satu solusi baru dengan jalan dekret. Nah, apakah pemilihan pilpres sekarang ini nanti akan juga memicu deadlock terjadi antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif? Saya kira iya. Artinya gini, dulu Juli 59 itu Bung Karno itu memang betul masih sangat berkuasa, sangat dihormati, orang yang bersih dan rakyat tunduk. Sekarang nggak ada figur seperti itu. SBY sudah dianggap berkhianat terhadap negara dan rakyat, bangsa, ya. Sehingga orang sudah tidak peduli lagi sama dia. Jadi siapa yang harus melakukan tadi? Unjuk rasa. Ini sama dengan jangan unjuk rasa itu dianggap sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Ini sangat konstitusional, sangat demokratis, karena disitulah pernyataan real dari daulat rakyat. Rakyat turun ke jalan menuntut sesuatu. Nah, ini harus ditanggapi secara positif. Nah, kalau rakyat ini kemudian menuntut kembali kepada UUD 45, ya, yang asli, lalu muncul seseorang atau beberapa orang dan menyuarakan itu, tentu saja harus di gedung MPR. Ya, gedung MPR menjelang tanggal 1 Oktober itu sudah kosong itu, ya. Jadi masuk saja ke sana, persis seperti ketika tahun 66-67 dan 97-98. Begitu. Saya kira masalahnya adalah kekuatan people power atau kekuatan daulat rakyat yang sesungguhnya ini yang masih kita begini, Bung, mencari jalan. Ini kewajiban daripada seluruh warga negara. Kewajiban juga dari para pemimpin, kewajiban daripada wakil rakyat, ya, yang sudah hampir pensiun atau yang sudah mau naik ini. Jadi semua orang harus mendukung bahwa ada kejadian luar biasa di Indonesia di mana pilpresnya batal, ya, pileknya batal. Ini kejadian yang luar biasa yang saya kira di dunia, di negara manapun ini tidak pernah terjadi, dan oleh karena itu maka semua harus ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan daripada pemerintahan dan negara ini. Jadi semuanya. Jadi kalau rakyat kemudian katakanlah beberapa gelintir lalu kemudian menjadi jutaan seperti di Mesir 18 hari, ya, dan tidak perlu mesti ada kerusuhan, sehingga jatuh korban tidak perlu ada. Karena apa? Semua orang mendukung, tentara pun mendukung, polisi harus ikut mendukung. Kembali kepada untuk mendorong arah ke sana, tentu saja kalau kita pertanyakan bagaimana kedudukan anggota DPR yang sebentar lagi ganti ini, ya batal orang mereka jadi calon legislatif pakai bayar. Bagaimana
kita bisa percaya mereka sebagai legislatif beneran? Nggak bisa. Mereka juga dihasilkan sama seperti Jokowi dan Prabowo. Artinya dihasilkan oleh kejahatan. Dihasilkan oleh kejahatan. Kecurangan. Betul. Jadi kesimpulan diskus singkat kita sore ini adalah produk eksekutif dan legislatif yang akan datang 2014 ini kan tidak benar ya, karena dia dilahirkan oleh kejahatan dan kecurangan terhadap negara. Betul.